Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya saat hari ini akan ada sukacita yang besar. Karena ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, Dia hadir dan bertahta atas setiap pujian umatnya. Bahkan Dia akan melawat dan memberikan kekuatan pengharapan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala, satu hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di tengah kesibukan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur saat hari ini Kau memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kerinduan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, segenap hati, segenap jiwa kami untuk menyenangkan Engkau Bapa. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selamanya. Amin. Amin Yesus. Saat hari ini kami mau datang kepadamu Bapa, menyembah Engkau, Allah Immanuel yang selalu beserta dengan setiap kami. Haleluya Yesus. Dan berserah, ku
bagi setiap kami Bapa. Seringkali kami mengeluh Tuhan, setiap persoalan dalam hidup kami. Mari mengampuni setiap kami Tuhan. Saat hari ini kami mau memberikan hidup kami. Kami mau membawa pergumulan kami satu persatu kepada Engkau. Karena kami tahu hanya di dalam-Mu ada kekuatan. Di dalam-Mu ada pengharapan Bapa. Kami akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena kami berjalan bersama Engkau Yesus. Yesus, ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, hati yang mau juga denganmu, hati yang mau terus berserah, terus mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Allah Immanuel, Allah beserta kami, Allah yang memelihara kami, yang menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, engkau yang percaya akan Tuhan, engkau yang percaya akan kuasa-Nya. Dengan imanmu nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kami akan bertahan Tuhan. Kau harapan, haleluya Yesus, dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi dengan iman-Mu, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah lagi katakan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau di atas segala-galanya Bapa, sumber kekuatan, sumber pengharapan, Allah Immanuel. Terpujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang merasakan sukacita bersama-sama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri muka belakangnya, lambaikan tangannya. Shalom. Puji Tuhan. Siap menerima sukacita dari Tuhan? Mari bersama-sama saya kita memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Yesus baik bagi engkau dan saya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
Puji Tuhan, Tuhan baik bagi engkau dan saya Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan Allah yang tak pernah gagal. Dia mengerti dan pedulikan setiap kita. Dia tahu cara yang terbaik untuk menolong setiap kita. Mari saat hari ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang punya rencana indah bagi setiap kita. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari imani pujian ini Bapak Ibu Saudara. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Dahsyat Tuhan, tak pernah lalai, menepati janji-janji. Jemaat Tuhan lebih keras lagi, imani saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang
percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ku percaya. Amin. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Allah yang tidak lalai, Allah yang menepati janji, Allah yang berkuasa, Allah yang tahu jalan, Allah yang maha dahsyat. Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai bagi Raja segala raja dalam nama Yesus. Inaralama sekarala yaralamo, keralama sandarala yarala yaralamo, keralama sekarala yarala yaralamo, keralama sandarala yaralamo, keralama sekarala yaralamo. Hamba-Mu meletakkan dasar atas gereja ini. Biarlah Roma 12 ayat 2 Tuhan terjadi. Biarlah tidak serupa lagi dengan dunia, tapi serupa dengan Allah. Mengetahui kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna terjadi di gereja ini Tuhan. Pertumbuhan menuju kesempurnaan terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah pemurnian dan biarlah Allah yang maha dahsyat dikenal di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami merindukan jemaat GSIA Pagi Saji bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang maha luar biasa itu. Biarlah mereka menemukan keintiman, menemukan kegemaran ya Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Karena Engkaulah kekuatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Biarlah Engkau Allah yang tak terbatas. Engkau mengajar kami. Engkau mengajar umat-Mu. Pakailah kami semua hamba-Mu juga untuk menjadi saluran berkat bagi generasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali saudara. Dahsyat. Saya tiap kali minggu kedua itu sengaja saya lari ke sini saudara dari Kalimantan ini. Saya mendapatkan gairah yang luar biasa. Gereja ini sederhana, tetapi kuasanya nyata. Amin. Saya berjanji saudara minggu yang lalu agar saudara mulai mengerti mengasihi itu saudara. Konteks jelasnya itu bagaimana saudara. Hari ini kita belajar satu tema, konteks mengasihi itu bergaul dengan Allah. Coba katakan di dalam diri kita 3 kali, bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah, bergaul dengan Allah. Saudara, saudara, kita buka saudara firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Saudara yang nggak bawa Alkitab bisa lihat ke depan. Saudara, soalnya kita jaraknya jauh-jauhan saudara. Saudara bisa lihat ke depan. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24 kita membacanya bersama-sama saudara 2 kali. Biarlah firman ini menjadi kehidupan kita saudara. 1, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Sekali lagi, 1, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Saudara, kita akan belajar saudara, saya nggak bisa lihat jauh sekali sana. Arti bergaul dengan Allah itu saudara, bahasa Ibraninya kata hidup bergaul itu adalah halak. Berarti saudara itu berjalan terus menerus dengan Allah. Dikatakan di sana walks constantly with God. Artinya gini saudara, ada kesetiaan saudara yang harus dibangun di sana. Nah saudara, yang kedua saudara, bahasa Septuaginta, bahasa Yunani Perjanjian Lama diterjemahkan sebagai please God saudara, atau menyenangkan Allah. Yang ketiga, kata Yunani yang sama, Eurastorio, yang artinya saudara well pleasing, itu berarti berkenan saudara kepada Allah. Ibrani 11 saudara dikatakan di sana, Ibrani 11 ayat 6, berkenan itu sama dengan beriman. Katanya gini, orang yang berkenan kepada Allah itu orang yang tidak beriman itu, kata Ibrani 11 itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi yang ketiga itu saudara, kata bergaul dengan Allah itu orang-orang yang beriman. Ibrani 11 ayat 1 saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita lebih lanjut saudara, setelah ini kita akan kupas habis saudara. Ini dasarnya bagaimana kita bergaul dengan Allah saudara. Saudara, kriteria orang-orang yang bergaul dengan Allah itu, yang pertama tadi dikatakan saudara, halak tadi saudara, berjalan terus menerus dengan Allah. Dikatakan di sana sama dengan saudara, saya minta Tuhan, apa Tuhan maksudmu Tuhan? Saya ingin tahu lebih lagi, Tuhan kasih saya ini saudara. Hubungan pribadi dengan tekun, sampai memiliki hati yang terus bertumbuh dalam keintiman dan seirama dengan Tuhan dalam suka dan duka. Saudara, saya ada lagu saudara. Sebuah lagu ini saudara, saya mau bagikan buat saudara. Lagu itu berkata gini saudara. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katanya gitu saudara. Arti kata berjalan terus menerus itu, titik pangkalnya nanti kita harus bertemu seirama dengan Tuhan. Saudara, saya sengaja pertama tadi saya falesin saudara. Coba, enak enggak lagu waktu fales gitu saudara? Enggak enak, nyanyi musiknya G, saya gede nyanyinya hancur saudara. Betul enggak? Tapi waktu bait terakhir saya nyanyikan dengan cocok saudara. Enak enggak saudara? Enak saudara didengar saudara. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kalau kita seirama enak saudara. Dan iramanya itu yang ngatur, yang memberi hidup kita saudara. Saudara, banyak orang berpikir, sekali lagi waktu saya khotbah minggu-minggu lalu saudara, orang selalu kalau ditanya matinya masuk surga saudara. Tapi tidak seirama dengan Tuhan saudara. Saya sekali lagi, untuk pintar matematika saudara, belajar matematika. Untuk pintar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Untuk masuk surga ya harus belajar surga saudara. Dan surga itu ada yang punya saudara. Nah, untuk masuk surga saudara harus mulai pergaulan dengan Allah ini saudara. Saudara, saya dengan istri sekarang, istri saya baru mulai saudara. Tapi selama ini kami bersama-sama, tapi membaca dengan kemauan sendiri itu baru mulai saudara. Sejak di GSJA
pakai saji, saudara. Tapi selama ini sering saya bangun, saya baca, kalau dia tubuhnya udah nggak kuat, ya saya karena saya nasar, saudara. Saya sudah 28 tahun, saya sudah nggak kehitung namanya khatam Alkitab ini, saudara. Saya sudah nggak kehitung. Itu pun nggak cukup, saudara. Untuk menghadapi hari-hari, kadang saya masih teriak menghadapi sesuatu, saudara. Artinya iman saya ini belum tajam, saudara. Untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Sukar itu ada batasnya, senang itu ada batasnya. Iman akan terus ditumbuhkan di tengah gelombang senang tidak senang ini, saudara. Supaya murninya iman ini menjadi tolak ukurnya Allah. Supaya kita bisa sampai kepada kata surga tadi, saudara. Lagu tadi luar biasa. Allah yang memberi kekuatan, kita bertahan, saudara. Amin. Itu namanya seirama, saudara. Allah memberi kekuatan, kita cari kekuatan yang lain, saudara. Kita sering tidak ingat, saudara, umatku binasa karena tidak punya pewahyuan, tidak punya firman. Sehingga, saudara, karena tidak banyak firman, tidak pernah belajar, saudara, untuk bergaul dengan Allah secara pribadi maupun baca firman, sehingga dia menghadapi hari-harinya dengan cara apa yang pernah diajarkan oleh nenek moyangnya. Bisa enggak, saudara, kita hidup dengan cara duniawi, saudara, belajar sampai jadi profesor, terus sama Tuhan minta, Tuhan aku sudah profesor, jatahnya masuk surga. Boleh enggak? Ini banyak adik-adik yang kuliah ini. Nanti sudah jadi profesor, nuntut Tuhan masuk surga, boleh enggak? Kalau semua profesor dikumpulin di sana dengan aturannya, saudara, surga rusak, saudara. Karena Tuhan punya aturan. Untuk profesor cukup di dunia, saudara. Di surga itu profesornya cuma Tuhan. Dan kita harus nurut dengan apa yang punya rumah, saudara. Amin. Rumahnya cuma firman Tuhan. Rumahnya firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Sudah enggak mendengar suaranya? Sudah tidak punya keintiman, saudara. Mengapa kita selalu salah jalan? Karena kita tidak mengerti jalan pulang, saudara. Saya punya tema dalam hidup saya hari-hari ini, saudara, bahwa hidup itu bukan pencapaian, tapi hidup itu adalah persiapan pulang, saudara. Amin. Jadi semua, saudara, aset yang Tuhan beri atas kita, aset. Apa itu aset? Keluarga kita, kalau yang sudah menikah, istri, suami kita, kekayaan kita, kepandaian kita, jabatan kita, semua yang ada ini Tuhan mau menjadi api untuk mendorong kita pulang, saudara. Jangan dicintai apinya, saudara. Jangan dicintai apa yang dia punya, tapi ini jadi kesempatan untuk bercerita Tuhan bersama kita. Saudara, minggu yang lalu waktu saya bercerita tentang mengasihi, orang yang mengasihi Pak Jokowi aja, saudara tahu, dibuat ganteng-ganteng itu, saudara. Betul enggak? Enggak ada orang yang cinta Pak Jokowi dipetalin rambutnya, dirobek-robekin celananya, atau dipendekin celananya, terus betul enggak, saudara? Tapi digantengin, saudara. Sepatunya bagus, pakaiannya bagus, betul enggak? Apalagi Allah kita, saudara. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita bergaul dengan Allah, kita semakin tahu betapa Allah itu layak dihormati dan kita akan bertumbuh dalam kemuliaannya, saudara. Ketika kemuliaan itu bertumbuh, saudara, jangan kaget, kekayaan, kehormatan, kualitas di atas rata-rata, kemurahan Tuhan, keajaiban, mukjizat dan kesempurnaan 8 karakter kemuliaan 2 kali kehormatan itu, saudara, akan menjadi milik kita. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Allah, saudara, maka saudara akan mendapat warisan itu, saudara. Lebih daripada pemenang itu, kualitas di atas rata-rata itu salah satu dari karakter kemuliaan itu, saudara. Makanya orang Kristen pinter-pinter itu, saudara, yang sungguh-sungguh jangan kaget, saudara. Karena dia punya pikirannya Tuhan di dalam dirinya, saudara. Dia punya petunjuk Tuhan, saudara. Contohnya ini, saudara. Ayub berkata, saudara, di Ayub pasal 28. Takut akan Tuhan dan menjauhi hikmat, menjauhi kejahatan itu adalah hikmat dan akal budi. Banyak orang berpikir hikmat itu ya sekolah. Akal budi ya belajar mbek wong tua, katanya gitu, saudara. Makanya firman Tuhan itu, kasih orang tuamu kalau takut akan Tuhan, ditambahi belakangnya itu, saudara. Karena orang tua belum tentu mengasihi itu Tuhan, saudara.
Tapi kalau engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka akan turun atas hidupmu itu hikmat yang menuntunmu kepada kemuliaan itu. Dibuatnya kaya, dibuatnya terhormat, dibuatnya penuh dengan kemurahan. Orang lain gak dapat, aku ditolong loh. Orang lain gak bisa, loh aku kok bisa ini loh. Loh aku kok bisa melewati masa-masa ini. Saudara, sampai umur segini pernah gak ngalami gitu saudara? Semuanya dimudahkan, ada masalah, tapi iman kita bertumbuh dan pertolongan itu datang saudara. Itu bukan karena kita saudara, karena kemuliaannya mulai berdatangan atas kita, amin. Nah saudara, kalau ini jadi pusat perhatian kita berjalan terus ini saudara, maka kita akan menikmati yang namanya saudara, keintiman dan seirama saudara. Jadi jangan salah saudara, pada awalnya Allah itu menciptakan pergaulannya dengan kita itu saudara tahu enggak? Mati di kayu salib bagi kita saudara. Dia enggak datang ngomong tok zaman Taurat, ngomong lewat nabinya, menghukum lewat nabinya. Dia berpikir enggak mungkin sampai dengan pasal-pasal 613 pasal itu, perintah itu. Gak cukup katanya, aku ngomong terus, aku datang dengan diriku sendiri. Dari ada menjadi tidak ada. Supaya kamu yang tidak ada menjadi ada. Aku yang kaya jadi miskin. Supaya kamu yang miskin jadi kaya saudara. Dia yang sempurna dalam segala sesuatu menjadi tidak sempurna saudara karena kita saudara. Dia lakukan semuanya itu supaya kita yang tidak sempurna bisa dibayar dengan kesempurnaan. Dia melakukan satu hukuman itu sekali bagi kita, saudara, supaya kita bisa bergaul dengan Allah lagi melalui Dia, saudara. Itulah kekudusannya, saudara. Kalau Allah berkata, kuduslah aku, kuduslah kamu sebab aku kudus itu, saudara, Allah mau, aku itu fokus sama kamu harus fokus sama saya, gitu. Saudara, karena semua pencapaian yang kita raih ini saudara harus seirama dengan Tuhan. Karena tujuan terakhir nanti gak ada yang kita bawa pulang. Tuhan berkata emasmu pun gak ada yang murni katanya saudara. Gak cocok ditanam di surga sana saudara. Dia mau saudara membawa hati kita yang seirama. Mulai nurut, dengar firman mulai nurut. Mulai baca firman. Saya lihat pakai saji lagi rame saudara sekarang. Saya lihat ibu-ibu itu rebutan firman saudara kayak orang gak pernah makan saudara. Betapa kenyangnya ibu-ibu tiap hari 3 pasal saudara, ngebut saudara, bapak-bapak. Saya melihat ada ketua bapak-bapak ini saudara gak pernah saudara. Orang sederhana polos saudara, mimpin saudara. Saya di belakang saudara, saya lihat, saya nangis saudara. Tuhan terima kasih. Memang Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup, Allah yang mengubah orang-orang yang miskin menjadi kaya, orang-orang yang bijaksana Kau buat menjadi orang tidak menentu karena orang-orang yang tidak bijaksana. Allah bisa merubah orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar, saudara. Dan Allah suka kerendahan hati, Allah suka dari nol. Firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, saudara. Kalau engkau masih menggeliat, saudara, dengan caramu, dengan aturanmu, engkau minta diberkati, berat bagi firman, saudara, untuk memulainya. Tapi ketika penundukanmu dimulai, saudara, maka perjalanan seirama itu akan terbentuk, saudara. Nah itu caranya dengan syarat yang kedua ini, saudara. Saya kasih contoh saudara Kejadian 26 ini saudara. Kejadian 26 ini bicara gini saudara. Jadi waktu itu Ishak sudah pindah dari Mesir menuju Gerar. Mau ke Kanaan saudara. Nah Kanaan ternyata mengalami masa-masa paceklik yang luar biasa sampai di daerah Filistin. Itu sekitar itu saudara. Sekitar daerah Kanaan itu saudara. Nah dia berpikir saudara, Ishak ini, anaknya Abraham ini. Tokoh-tokoh iman ini dalam Ibrani ini saudara. Aku mau kembali ke Mesir katanya gitu. Tuhan ngomong apa? Jangan kembali ke Mesir katanya gitu. Sebab Ishak sedang diajari untuk bergaul dengan Allah. Bukankah itu sama dengan hari-hari ini saudara? Ini hari-harinya udah gak menentu saudara. Corona, krisis ekonomi, bencana sana sini,
Malang katanya nanti di lautnya sana 20 meter, sudah dipasang di sana bencana sampai 20 meter tingginya laut, macam-macam saudara. Betul enggak saudara? Dunia enggak bisa dikendalikan. Saya kemarin naik pesawat saudara, bolak-balik Kalimantan 14 hari untuk swab saudara, rapid test. Sekarang saya dikasih waktu 2 hari saudara. Jadi berapa hari sekali per 2 hari, krok berangkat, pulang krok berangkat, krok. Terus saudara dicucuk ini saudara. Susahnya saudara, bayar diokrok-okrok saudara, masih bayar saudara. Saya kadang-kadang waktu di Jakarta itu saudara, dari Halim menuju sini itu yang paling saya takut saudara. Karena yang lain cuma satu dimasukin, ini dua-duanya dimasukin, peret, saya sampai nangis saya saudara. Geliknya itu loh, sampai nangis saya saudara. Tapi tanggung jawab berat yang saya beban di sini saudara, tanggung jawab keluarga segala macam yang harus selesai saya jalani saudara. Saya percaya ada waktunya tanggung jawab ini. Nah saudara, begitu rumitnya dunia ini saudara. Sama seperti zamannya Ishak saudara. Apa yang Ishak lakukan saudara? Dia mulai ketika dengar suara Tuhan di tengah paceklik itu saudara, dikatakan di Kejadian 26 itu saudara, Ishak mulai menabur di tempat yang susah, yang kering katanya gitu. Dia mulai bikin sumur saudara. Sumur yang dulu pernah dibangun saudara, zaman nenek moyangnya yang sudah tidak ada air, karena dengar suara Tuhan disuruh saudara mulai keluar air, diambil orang saudara. Buka sumur lagi, diambil orang lagi. Baru sumur yang ketiga namanya Rehobot saudara. Sumur itu dikasih buat Ishak di daerah orang Filistin di Gerar. Dan arti kata Rehobot itu ruang yang luas, tempat yang memberikan keluasan saudara. Percayalah saudara, perjalanan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan itu ada tempat ruang yang luas bagi kita. Saya kalau melihat saudara diri saya ini saudara, saya lahir di tepi Sungai Berantas Kota Malang ini saudara, rumahnya masih ada saudara. Saya tiap kali ujian iman ini, saya sudah tinggal di rumahnya Pak Dwijo ketika ibu saya kakinya retak. Saya tekun saudara mengiring Tuhan saudara, dari tidak percaya sampai percaya saudara. Terus saudara, enggak lama saya pindah ke perusahaan, kenal kerja. Enggak lama saya punya perusahaan. Enggak lama, ujian demi ujian bertubi-tubi saudara. Kalau saya cerita 28 tahun, khotbahnya besok pagi selesai ya. Nah saudara, tapi setiap kali kemurnian dengan masalah ini ada saudara, saya naik kelas saudara. Nah ini saudara pegang kuat-kuat. Bahwa Tuhan mengangkat seseorang itu melalui setiap kejadian di dalam dirinya yang kurang, supaya dia mulai belajar saudara tentang Allah yang maha sanggup, maha segalanya, maha mengubah sesuatu saudara. Supaya dia kenal secara pribadi saudara. Saya melihat bagaimana kalau saudara lihat saya dengan kakak saya di Mergosono, saudara kaget, mungkinkah ini adiknya? Paling ini adik dari yang lain, enggak saudara. Saya bisa berdiri dengan saudara, saya sekolah saudara, luar biasa Tuhan taruh di atas kakak-kakak saya itu, nggak masuk akal saudara, orang tepi Sungai Berantas, rumahnya kalau banjir itu sama sungai itu deket-deketan saudara, rumahnya dari bambu saudara. Tapi rumah itu sekarang diberkati sudah jadi bata saudara. Nah saudara, ini yang harus kita mulai perjalanan dengan Allah. Saudara ini saudara, ketika Ishak saudara mulai menabur di tempat yang kering saudara. Ishak diberkati, kian lama, kian kaya, sampai dia sangat kaya. Apa yang sedang Tuhan taruh di dalam dirimu? Hai muda-muda, hai bapak ibu, taburan apa yang sedang kau alami sekarang yang dirindukan Tuhan bagi dirimu? Aku kekurangan Pak, bagaimana menabur? Apa yang Ishak melakukan yang sama saudara. Kalau hanya saudara mau menikmati kekayaan dunia ini, Allah ajarkan. Saat seperti ini tabur saudara, tabur. Gereja ini sedang membangun saudara, tabur saudara. Kalau di hatimu ditaruh saudara, gak usah ingat Pak Gembala, ingat siapa-siapa. Tuhan suruh saya beri saudara. Karena saudara punya hubungan dengan Allah saudara. Melakukan segala sesuatu seolah-olah kata firman untuk jangan kerjakan seolah-olah untuk hormat kita sendiri saudara. Ketika saudara mencari penghormatan, gajimu ya hormatan itu saudara. Sehingga saudara nggak dapat apa-apa. Ketika engkau melakukannya untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang saudara. Nah ini saudara, ayat berikutnya ini yang akan mendukung saudara bisa jalan terus menerus dengan Tuhan. Kata yang kedua, kata bergaul dengan Allah selain berjalan terus menerus adalah menyenangkan Allah.
Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 itu saudara, saya singkat begini. Yang pertama saudara, hidup karena firman saudara. Sekali lagi saudara harus mulai, kalau ingin kerajaan Allah saudara, bayar hargamu untuk baca firman setiap hari. Sampai kapan Pak? Sampai mati saudara. Saya sudah 28 tahun tidak pernah cukup saudara firman itu. Selalu baru dan selalu menjawab tantangan setiap hari. Apakah saya di tepi sungai Berantas sekarang? Enggak saudara. Di sini saya sekarang saudara. Apakah perlu saya rumah itu? Enggak saudara. Tuhan berkati saya jauh lebih dari itu. Tapi apakah saya perlu berdiam dengan berkat itu? Enggak saudara. Saya ingin meraih surga lebih daripada segalanya bersama Bapa. Dan untuk meraih surga itu saudara berat, sekali lagi tadi dikatakan tidak cukup hanya baik. Roma pasal 12 ayat 2 itu saudara, pertumbuhan rohani itu pertama dikatakan baik. Kalau saudara masih baik itu 5 gadis bodoh saudara. Allah tidak, karena itu perhitungannya hanya dirimu manusia dan Allah mungkin tidak saudara. Tapi kalau saudara mulai kata yang kedua berkenan saudara kepada Allah, itu saudara nggak perlu takaran manusia. Dan itu hubunganmu dengan Tuhan dipertaruhkan saudara. Tidak perlu sempurna sama seperti Henok. Tapi minimal kalau perjalanan keselamatan kita itu saudara, mulai berjalan, ini ibarat ini sekarang ini daerah Singosari sana Gadang saudara. Kalau ditanya, sudah di mana? Sudah di alun-alun. Sudah di mana? Sudah di Sukun. Sudah di mana saudara? Sudah mau kacuk belok kiri Gadang. Masih boleh saudara ada belokan sedikit saudara. Atau mungkin lewat Mergosono situ. Tapi banyak orang Kristen saudara sudah tahu keselamatannya di Gadang sana. Kalau ditanya sudah di mana posisimu? Di Lawang. Loh kamu enggak lihat kan Gadang? Enggak. Lihat aku lihat. Tapi posisimu di mana? Sido dadi. Loh kan ini di sini saat temene gitu. Tempatmu itu di mana? Katanya mengenal Allah tapi tambah mundur saudara. Tapi mengenal Allah tapi tambah jauh saudara. Kalau ditanya orang Kristen saudara. Kalau ditanya orang yang menyembah Yesus saudara. Disuruh doa aja nggak bisa saudara. Saya saudara lihat istri saya ini berdoa baru-baru ini saudara jadi ketua doa. Dulu nggak bisa apa-apa ikut saya saudara. Pergumulan yang saya hadapi saudara membuat anak saya yang di Korea Selatan kemarin sempat datang itu sudah mandiri. Istri saya jadi ketua doa. Ini nggak bisa doa istri saya ini saudara. Sekarang jadi ketua pendoa. Waktu saya masuk ke pakai saji lihat istri saya mimpin pujian saya nangis saudara. Saya hanya ngomong terima kasih Tuhan. Rupanya Tuhan tidak hanya memperkaya Wahyu Hidayat ini. Ingin memperkaya istri dan anak-anaknya saudara. Supaya warisan kerajaan itu menjadi miliknya tidak hanya Wahyu sendiri tapi keluarganya saudara. Ini yang saudara harus mulai saudara. Firman ini penting untuk menghidupkan. Saudara masih ingat penyembuhan di kolam Bethesda saudara. Ada orang sakit di kolam Bethesda itu saudara, lumpuh saudara. Tidak bisa waktu air bergoncang dia berpindah saudara. Tiap kali itu terjadi dia tidak bisa saudara sehingga dia sakit sekian puluh tahun lamanya. Waktu Yesus datang ke sana dia berkata saudara, angkat tilammu jalan kata gitu, jalan itu saudara. Saya mau berkata gini saudara, kalau kita belajar Yohanes 1 ayat 1:14, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, saudara, firman itu tinggal di antara kita, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, saudara. Siapa namanya? Yesus. Amin. Nah saudara, waktu saudara mulai mengenal firman, hidupmu, masalahmu, keadaanmu bisa kau cipta, kau create kembali dengan firman itu, saudara. Ketika engkau ingat dengan firman Tuhan, maka seluruh janji-janji Allah akan tergenapi di dalam dirimu, saudara. Itu adalah tempat saudara, kartu saudara untuk mendapatkan jawaban-jawaban saudara di tengah setiap pergumulan saudara. Itu pentingnya firman. Makanya saya minta saudara mulai saudara. Kalau saudara berkeinginan yang terbaik mengiring Yesus, mulailah dengan firman saudara, baca dengan tekun saudara. Yang kedua saudara dikatakan saudara dimateraikan dengan Roh Kudus saudara.
Jadi saudara, Roh Kudus ini pusatnya segala sesuatu. Kemarin berapa minggu yang lalu diajarkan saudara, waktu kita mengasihi Yesus, maka Tuhan Yesus akan minta Allah Roh Kudus untuk dimateraikan atas kita. Dan itu adalah syarat mutlak saudara bagi seorang Kristen untuk memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Karena roh yang lama yang Allah bentuk dari tanah dan dihembuskan nafasnya itu ketika Roh Kudus belum masuk, kalau ibarat dia matanya buta saudara, gini saudara. Roh kita yang tanpa Kristus itu buta gini. Sehingga jiwa kita, naluri kita yang jalan, pikiran, perasaan, kehendak, makan rawon, tuku soto, beli baju yang mewah, gak pernah ingat Tuhan, sukanya seneng-seneng tok saudara. Tapi segala sesuatu serba terbatas, sehingga banyak kejahatan terjadi di bumi ini karena keinginan daging saudara. Nah saudara, ini penting sekali bagi kita saudara. Waktu Allah Roh Kudus dimintakan oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam kita, maka mata kita yang buta secara roh ini saudara, tercelik gini saudara. Baru dia dapatkan tuntunannya saudara. Makanya orang yang sungguh-sungguh cinta mula-mula, wah getol baca firman. Dia pengen tahu saudara, dia pengen mengerti saudara. Karena itu jalan pulang kita saudara. Jadi doa firman itu wajib di dalam kekristenan itu saudara. Wajib saudara. Bukan saudara sekedarnya saudara. Saudara nonton apa saja berjam-jam itu saudara. Henok itu saudara tahu 365 tahun bergaul dengan Allah saudara. Kita nggak sampai nanti saudara. Betul enggak? 2 jam, 1 jam aja pelitnya kita kadang saudara. Sinetron lebih penting, handphone lebih penting, kesibukan lebih penting, kesulitan lebih penting. Adakah jalan keluar di sana saudara? Kalau saudara dapat jalan keluar, itu jalan keluar recehan saudara. Saya ngajari anak saya yang besar nih saudara. Anaknya umurnya muda tapi anaknya besar. Saya kemarin tiba-tiba dia ditunjuk jadi ketua pemuda saudara. Saya ngomong, aduh ya arek sik mbok-mbok niki masih suka mamanya ini. Di mobil untuk kata iya ini ya apa carane ngomong sama anak ini. Saya ngomong, Toper, saya bilang gitu. Toper mau digaji dengan gaji bulanan atau Toper mau digaji 1 jam untuk 5 tahun. Aku mau yang 1 jam 5 tahun, Pak. Jadi pemimpin. Tak gituin gitu. Jadi pemimpin, Le. Karena pemimpin itu kerjai 1 jam, gajinya 5 tahun gak habis. Istilah saya gitu, saudara. Waktu saudara bergaul dengan kekuatanmu, saudara, engkau mengejar gaji recehan. Gaji lembur, gaji capek. Nanti tahu-tahu kurang terus, saudara. Karena gajinya gak diberkati saudara. Karena itu kerja keras, Kejadian pasal 3, gaji kutuk. Engkau akan berjeri lelah katanya gitu. Dari debu engkau akan kembali menjadi debu katanya gitu saudara. Capeknya saudara. Tapi bersama Allah saudara, bersama Yesus dan kematiannya. Cari kerajaan dan akan ditambahkan katanya gitu. Dia ngomong gitu. Akan diberi kelimpahan di dalam kekekalannya saudara. Mulai saudara mengenal firman ini. Caranya apa saudara? Melakukan semua aktivitas ini seolah-olah untuk Tuhan saudara. Sertakan Tuhan bahasanya gitu loh saudara. Waktu mau gini sertakan Tuhan. Saya kadang ke Kalimantan saudara, pagi sudah ada Tuhan. Nanti terbang ke Kalimantan Tuhan. Saya mau Tuhan sertai pesawat itu hari-hari ini sering goyang Tuhan. Kadang naik pesawat sekarang ini karena musimnya kayak gini pancaroba gini saudara. Pesawat tuh segitu saudara. Saya ngeri-ngeri saudara. Mau gantung di mana saudara kalau pesawat ini? Mau gandolan di mana? Mau pegangan di mana saudara kalau pesawat ini saudara? Betul enggak? Jadi saudara dunianya sudah semakin ini. Saudara harus berpegangan terus dengan Tuhan saudara. Nah saudara itu dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mengajar jalan-jalan saudara. Cinta Yesus, cinta firman, kuat di dalam penderitaan. Ya ini yang ngajari saudara waktu saudara tanya. Ditebus 100%. Sudahkah saudara yakin bahwa saudara sudah ditebus 100%? Yakin enggak? Loh kok enggak yakin? Yesus sudah mati ya kasihan nih. Yesusnya sudah mati saudara. Kalau saudara nggak yakin ditebus 100%, kasihan kematiannya itu saudara. Saudara gini perjalanan iman tuh, di sana keselamatan. Waktu saudara berjalan ini,
Sudah di mana? Arahnya ke Gadang ini. Sudah di Mergosono Gang 3, berarti sebentar sampai dong. Tiba-tiba saudara mati di Jalan Kolonel Sugiono ini saudara, di Mergosono ini saudara. Selisih dari saudara nggak sampai keselamatan, Yesus yang membayar saudara. Ketika yang sempurna itu datang kata firman, maka yang tidak sempurna ini akan disempurnakan. Tapi syaratnya harus di dalam kematian Yesus, di dalam Yesus katanya saudara. Baru kita disempurnakan saudara. Saudara tidak akan pernah sampai kepada keselamatan itu dengan cara apapun saudara. Aturan yang dibuat saudara, itu tidak mungkin kita jalani saudara. Tradisi kita dia sejak lahir saudara sudah menjalani itu. Umur 6 tahun saudara suruh begini, suruh begitu. Umur 8 tahun suruh nanam pohon. Umur ini sekitar SMA lulus saudara sudah di Bukit Makada sana. Dia diajari, aku akan membela negeri ini sampai mati. Habis itu dia harus latihan militer 3 tahun di perbatasan, gak boleh pulang saudara bela negaranya. Kita gak diajari Taurat dalam bentuk yang nyata. Gak mungkin kita bisa lakukan. Hanya Yesus yang bisa lakukan saudara, yang sempurna itu. Dan ketika kita di dalam Yesus, maka kita bisa melakukan Taurat itu saudara. Kuasa Roh Kudus yang disertakan atas kita itu membuat dosa itu jadi jijik saudara. Kita lihat bisa mempertahankan diri saudara. Apakah kita tidak berbuat salah lagi? Bisa berbuat salah tapi tidak disengaja lagi. Ini bedanya saudara. Orang yang takut akan Tuhan bisa buat salah, tetapi tidak disengaja saudara. Contohnya ini saudara, saya ini sedang tidur enak-enak nih saudara. Tiba-tiba istri saya tidur di samping saya, tangannya pewak ngono saudara. Karena mungkin karena kami sama-sama besar saudara, tangannya mukul muka saya, ya saya kaget toh saudara. Bisa teriak, mama ini kurang ajar ini. Bisa begitu toh saudara. Salah enggak? Salah saudara, tapi enggak sengaja. Dia enggak sengaja buat salah, nempeleng saya sengaja. Saya pun berteriak ya karena enggak sengaja, kaget saudara. Tapi tidak diginiin, memang sengaja ini. Suamiku mau tak buat salah, mau tak tempeleng saat tidur, enggak gitu toh mah? Enggak gitu kan? Saudara, jadi saudara, itu yang harus kita mengerti. Orang Kristen bisa buat salah, orang yang percaya Yesus buat salah tapi tidak disengaja. Tapi kalau orang merencanakan kejahatan, betul-betul kalau dia berkata kenal Yesus itu bohong saudara. Bohong saudara. Karena progres kemajuan di dalam diri orang benar itu dikontrol oleh Roh Kudus yang katanya hidup di dalam dirinya itu. Dan itu harus kita terus belajar saudara. Dan kita setelah menjalani itu saudara, kita akan yakin bahwa kita sudah ditebus 100% untuk diselamatkan saudara. Setelah diselamatkan itu 2 hal yang penting ini. Menjadi milik Allah dan memuliakan Allah. Kita nggak boleh saudara, setelah kita ini dibebaskan oleh Allah, terus kita pengen jadi milik kita sendiri, Allah jadi milikku, uang jadi milikku, kesenangan jadi milikku, semua sekelilingku jadi milikku. Waktu aku perlu Allah, tak panggil Allah. Waktu aku perlu duit, aku kerja, gak usah Allah. Gak bisa gitu, bukan saudara pemiliknya. Tetapi Allah menjadi pemilik kita, saudara. Dan kita harus bisa memuliakan Allah. Enak enggak saudara? Punya Tuhan yang maha dahsyat. Saudara, sekali lagi bergaul dengan Pak Jokowi aja bisa ganteng. Apalagi bergaul dengan Allah yang maha segalanya saudara. Saudara, saya ini belajar saudara, Alkitab ini bukan saya dari kata Alkitab saja saudara. Saya udah keliling saudara, jalani Alkitab itu 9 kali saudara. Untuk mengerti walaupun tidak semua saudara, tapi hampir keseluruhan cerita itu. Dan cerita itu nyata loh saudara. Saya sampai terkagum-kagum kenapa Tuhan yang besar itu mau sama kita saudara. Itu luar biasa. Tidak hanya cukup di situ, pergaulan saya dengan Allah ini sudah 28 tahun saya nazar. Doa tiap pagi, baca firman tiap pagi sampai sore tambahnya sekarang saudara. 28 tahun saya tidak putus saudara. Ngalami suka duka dalam hidup saya saudara. Mulai dari tidak punya apa-apa sampai diberkati saudara. Sampai pernah jatuh ke dalam penjara saya ini saudara. Karena anak buah saya ini yang kerja di lokasi tikam orang saudara. Bagaimana Tuhan itu secepat kilat pulihkan seseorang. Secepat kilat membentuk seseorang.
Dan saudara harus mengerti bahwa pembentukan Tuhan atas kita itu tujuannya supaya itu tadi menjadi miliknya itu dalam penundukan. Dan memuliakan dia karena kita sudah dimuliakan, saudara. Dia bagaimana kita bisa memuliakan dia kalau kita tidak ngerti kemuliaan itu, saudara. Betul enggak? Dia muliakan kita dulu, diangkat derajatnya. Diperkaya hidupnya. Diberi kemudahan. Dikasih kualitas di atas rata-rata. Diberi keajaiban, mukjizat dan kesempurnaan. Sudah digunakan enggak semuanya itu? Fasilitas itu. Saudara waktu berdoa saya minta kemuliaan, ngerti enggak kemuliaan itu? Belajar, saudara. Mulai sekarang saudara, fasilitas yang gereja berikan untuk saudara mengenal Allah, ambil saudara. Kalau harus belajar, belajar saudara. Karena waktumu tidak cukup hanya berbondong-bondong di dunia ini, mengumpulkan harta dunia ini. Batas waktu kita saudara, 70 maksimal, kalau bonus itu 120. Kebanyakan 70 saudara. Kita sudah nggak bisa bawa apa-apa lagi saudara. Betul enggak? Mulai hari ini saudara, bawa pulang kekayaan surgawi dengan bekerjanya mulai hari ini saudara. Sampai syaratnya 2 tadi loh saudara, menjadi milik dan memuliakan Allah. Sudah enggak? Sudah enggak memuliakan Allah? Pagi-pagi bangun, ingat Tuhan. Saya pagi itu saudara jam 3, saya bilang ini waktunya dipanggil, berangkat ke kamar mandi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku gak nyebut nama lain Tuhan. Biur, waduh kepala ini rasanya saudara. Tak lakuin dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tubuh saya mulai longgar, mandi selesai, ganti baju bagus, nyembah saya saudara. Sampai nangis-nangis kadang saudara, istri saya bangun, ikut, anak-anak ikut saudara. 28 tahun saudara nggak putus sampai hari ini, di dalam pun saya lakuin, kalau saya cerita kepanjangan ini nanti. Dan hari ini saudara, saya ada di penjara gak saudara? Ada di sini nih loh bersama saudara. Waktu Yusuf nenek moyang kita dijatuhkan dari rumah Potifar, dimasukkan penjara, Yusuf jadi di penjara enggak? Terakhir enggak? Jadikan orang nomor 2 saudara di Mesir. Waktu Paulus dan Silas di penjara saudara, diikat kakinya tangannya saudara. Dia di dalam penjara enggak? Digoncang tuh penjara saudara. Dibukakan saudara, sampai malaikat keluar dia saudara, sampai penjaga penjara pun bertobat. Kalau sudah maunya Allah dan saudara bergaul dengan Allah, ceritanya Allah harus digenapi. Siapapun bumi ini tidak akan sanggup menahanmu lagi, saudara. Makanya saudara, mulai hari ini saudara, keintiman dan menyukakan Tuhan itu menjadi bagianmu yang paling inti dalam hidup ini saudara. Pagi saudara cari Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus itu pagi-pagi benar sudah berdoa saudara. Mengapa kita mengalami begitu banyak pergumulan? Karena kita cari keinginan daging kita, saudara. Di dunia ini, saudara, ada yang punya juga, saudara. Firman Tuhan berkata, dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Kalau saudara ambil bagian itu, ya jangan kaget kalau saudara banyak dikasih tangisan, saudara. Kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong, saudara keseret masuk sana, saudara. Akhirnya saudara nyalahkan Tuhan, padahal saudara nggak kenal jalan-jalan Tuhan. Saya seringkali kadang berkata, dukun itu orang percaya loh. Sihir percaya, santet percaya, setan percaya, gondoruo percaya, kuntilanak percaya, pocong percaya saudara. Tapi Tuhan gak percaya, terus gimana saudara? Saudara lebih takut masuk rumah itu lihat pocong dan gondoruo daripada lihat Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana saudara? Mari saudara, tegakkan hatimu ini saudara. Kita itu begitu mahalnya sampai Yesus mati di kayu salib bagi kita, betul enggak? Mari saudara, kita mulai terus berjalan dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa ini tadi saudara? Mulai saudara, firman doa. Mulai segala aktivitasmu dan apa yang kau kerjakan, kita semua sebanyak ini beda-beda. Tapi mulailah dengan doa saudara. Satu kuncinya saudara, untuk menjalankan semua ini. Ada pelajaran paling sulit nanti, ingat-ingat ini saudara, yaitu keikhlasan. Banyak orang saudara, ini yang dipakai iblis senjata untuk menjatuhkan banyak orang. Ketika sesuatu yang dia cintai dia ambil, dia pikir dia sudah mati itu. Jabatan tiba-tiba digantikan orang. Tiba-tiba kekayaannya habis mendadak. Segala sesuatu bisa terjadi dengan goncangan ini saudara. Yang bekerja jadi nggak bekerja, betul enggak? Hari-hari ini.
Mau cari pekerjaan serba sulit, saudara. Goncangan terjadi begitu rupa, saudara. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara, dibeda. Firman Tuhan berkata, dibedakan orang yang beribadah sama tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi mari saudara, hari-hari ini saudara, saudara memulai perjalanan ini dengan tuh, supaya warisan surgawi, surga di bumi seperti doa Bapa kami itu menjadi bagianmu saudara. Atau doa Bapa kami yang sering diajarkan Pak Gembala, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kayak manis-manisnya sebuah perkataan saudara. Ataukah saudara imani saudara? Ini masuk tahap berikutnya, saudara. Bahwa bergaul dengan Allah itu yang ketiga tadi, saudara, kata Yunani itu berkenan. Dikatakan di dalam Ibrani, di dalam firman Tuhan tadi bahwa orang yang beriman itu, saudara, katanya saudara, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan. Orang kalau sudah tidak beriman, kata firman, tidak berkenan kepada Allah. Ibrani, saudara, berkata begini, saudara. Ibrani 11 ayat 5, syaratnya orang beriman itu yang pertama saudara. Mempercayai Tuhan dan firman-Nya walaupun tidak melihat. Saudara, tadi katakan tadi saudara, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tadi waktu dikatakan pertama itu ini saudara. Kita harus mulai belajar saudara, tidak melihat tapi percaya. Waktu Thomas saudara, masih ingat saudara? Tuhan Yesus bangkit, dia masuk ke dalam ruangan, saudara. Thomas ngomong, benarkah ini Tuhan Yesus? Sini kamu Thomas, katanya gitu. Cucukkan tanganmu ke jariku ini. Cucukkan. Dan jangan tidak percaya lagi, kata Tuhan Yesus begitu. Terus Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman saudara. Sampai saudara bisa merasakan Tuhan itu ada, walaupun saudara tidak melihat dengan mata ini, tapi hatimu melihat Tuhan. Karena daging ini saudara tidak boleh melihat Tuhan secara nyata. Karena daging ini akan binasa saudara dengan dosanya. Sampai nanti tubuh kemuliaan itu yang akan melihat kita. Yaitu manusia baru sama seperti Henok yang diubahkan tadi saudara. Sama seperti Yesus saudara. Sama seperti Yesus waktu bangkit itu saudara. Itu nanti saudara. Tapi hari ini belajar melatih diri. Dari setiap pergumulan aku doa dijawab. Dari setiap permasalahan aku dijawab. Dari setiap apapun saudara aku melihat pertolongan. Apa yang tidak mungkin, mungkin bagiku hari ini. Belajar secara sendiri saudara dengan firman yang saudara diajarkan Roh Kudus dalam doa-doamu dan kesetiaanmu baca firman. Apa yang Tuhan sedang ajarkan di dalam dirimu, lakukan saudara. Itulah kunci suksesnya, itulah kunci saktinya orang yang menyembah Yesus saudara. Jadi bukan karena pengetahuan kita manusia yang pengetahuan pribadi saudara, tetapi karena pengetahuan Allah saudara. Mari saudara isi hari-harimu dengan Allah saudara, supaya saudara berbahagia. Yang kedua saudara, yang terakhir ini. Dikatakan Allah memberi upah saudara kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kesaksian tentang Elia saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Elia itu sama seperti kita. Tapi karena bersungguh-sungguh hati berdoa, katanya saudara, hujan itu 3,5 tahun berhenti. Setelah itu dia doa lagi minta hujan turun dan hujan turun. Ini yang jadi pokok persoalan ini, kesungguh-sungguhan hati kita. Yang pertama saudara, Tuhan, doa saudara, firman saudara, keikhlasan saudara. Dan yang keempat ini saudara, mulai belajar bersungguh-sungguh hati. Yang saudara lakukan waktu saudara berdoa itu bukan Allah sembarang Dia pribadi yang sangat mengasihi kita saudara. Dia mau mati bagi kita. Mari kita belajar saudara untuk bisa mengasihi Dia saudara. Dengan cara apa? Beriman kepadanya saudara. Jadi 3 hal ini penting saudara. Mulai hari-hari ini saudara, berjalan terus. Sertakan Tuhan saudara, jangan waktu dengan orang lain saudara nggak ingat. Dengan orang-orang yang saudara cintai saudara nggak ingat. Saudara, dengan saudara apa yang saudara ingini dan senangi saudara nggak ingat saudara. Mari ingat setiap
waktu saudara dengan Tuhan. Sertakan dia saudara supaya perlindungannya itu terus, Immanuel tadi dikatakan, penyertaannya itu terus bersamamu. Yang kedua saudara, mulai belajar saudara menyenangkan Tuhan. Apa yang dia senangi itu tadi saudara. Doa, firman, bertahan saudara, melihat pertolongan tepat pada waktunya saudara. Gini saudara, kekristenan ini sedang dibentuk, tidak hanya diberkati, tapi imannya ini ditumbuhkan untuk meraih surga. Nah, iman inilah saudara yang dilatih Allah dalam penundukan kita saudara, untuk dibentuk agar gambaran Kristus itu layak di dalam hidup kita itu untuk sampai kembali kepada Allah. Kalau enggak boleh saudara. Dan itu enggak mudah saudara, dan ini bukan main-main saudara. Dan yang ketiga saudara, mulai beriman kepada Allah, berkenan itu beriman kepada Allah saudara. Ketika hal ini saudara, saudara mulai bergaul dengan Allah, jalan terus, senangkan Tuhan, dan mulai berkenan saudara. Takarannya bukan baik, bukan karena saudara memberi gereja baik saudara. Baik saudara, tapi motivasi saudara tidak baik, apapun tidak akan jadi apa-apa saudara. Pastikan kalau saudara melakukan segala sesuatu, lakukanlah seolah-olah untuk Allah. Wis gak usah nerima upah. Allah berutang enggak mungkin saudara. Dia sudah ngomong, firmannya itu lengket gini saudara. Carilah kerajaan Allah dan akan ditambahkan. Ini gak bisa dihapus ketika Allah bicara carilah kerajaan Allah dan ditambahkan, ini tiba-tiba ini hilang, gak bisa itu saudara. Allah gak bisa begitu. Kalau engkau tidak setia, aku tetap setia. Jadi kalau dia sudah ngomong carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambah. Ini ngikut aja ini saudara. Kalau kita sudah mulai membenahi diri kita, Allah bagiannya mendandani kita, mencukupkan warisan rohani supaya kita bisa pulang ke surga saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan kita saudara hari-hari ini. Bulan yang lalu diajarkan mengasihi, hari ini bergaul. Saudara sudah mengerti, lakukan saudara. Pulang nanti ke rumah, kita mulai letakkan dasar. Saudara bisa doa sendiri, Tuhan hari ini tanggal sekian, aku meletakkan dasar dalam hidupku ini untuk bergaul dengan Engkau. Ajari aku Tuhan. Mari Allah Roh Kudus masuk kuasain supaya mataku yang buta melihat Tuhan dengan karya Roh Kudus di dalammu. Mulai nanti pribadi saudara. Waktu saudara mulai mau, lihatlah nanti perbuatan Allah yang gagah perkasa itu dimulai. Kalau saya melihat itu luar biasa saudara. Harusnya saudara juga bisa. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya undang pemain musik. Kita akan belajar lagu sama-sama saudara. Lagu lama saudara. Setelah itu saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa saudara hari-hari ini, biarlah hatimu mulai mendekat kepada Tuhan. Ini eranya tidak akan semakin mudah saudara. Saudara harus mulai bergantung kuat dengan Allah, bergaul karib dengan Allah. Kalau hari-hari ini saudara mulai mengalami kelemahan, jalan-jalanmu seolah-olah buntu saudara hari-hari ini. Bahkan saudara sepertinya Tuhan sudah gak ada cara untuk dijadikan tempat bersandar, bahkan banyak yang mundur. Saudara sedang salah jalan itu saudara. Saya yang dari dalam penjara sana saudara, saya kasih kesaksian kepada saudara. Saya dapat ayah jadi kalapasnya sana saudara. Namanya Desman Situngkir saudara. Saya sekarang orang Jawa ini dikasih Wahyu Hidayat Situngkir namanya saudara. Saya diwarisi tanah sama papa saya ini 7,5 hektar. Ada enggak ya orang di penjara terus diwarisi 7,5 hektar di dekat ibu kota, berapa nilainya itu saudara? Gak masuk akal saudara. Harusnya jalani sekian lama saudara, saya dipotong jadi sepertinya Tuhan begitu mudah memperluas jalan saya ini saudara. Sama seperti Yusuf. Saya percaya saudara juga akan mengalami saudara yang Allah yang luar biasa ini saudara. Amin. Kita akan pujikan pujian ini, setelah itu saya akan berdoa buat saudara. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, dengan rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan.
Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, dengan rasa cinta. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Yang menarikku dekat padamu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang dahsyatnya Bapa. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu. Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagimu, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah. Jemaat Tuhan sendiri katakan, hati yang menyembah. Terima kasih Roh Kudus, jamah umat-Mu. Inarala masyikara yarala 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 masyikara yaralamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah. Biar keyboard saja memuji Tuhan, biar keyboard saja. Saya rindu berdoa buat saudara yang mulai undur, yang hari-hari ini mengalami keunduran yang luar biasa imanmu. Mari saudara, kembali saudara. Kalau kau merasa belum bisa menyenangkan Tuhan, ini waktumu. Pesan ini waktumu saudara. Kalau hari-hari ini kau mulai putus-putus berjalan dengan Tuhan, ini waktumu juga. Saya berdoa bagi saudara yang sungguh-sungguh hari ini, angkat tanganmu di tempat saja. Taruh tangan kirimu di dada, tanganmu angkat tangan. Di tempatmu saja saudara. Bapak, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang mulai undur Tuhan. Biarlah hari ini pergaulanmu, kematianmu, kerinduanmu menjamah saudara-saudara kami. Biarlah pulihkan kembali untuk iman mereka bangkit kembali Tuhan. Dan biarlah umat-Mu mengalami terobosan hari ini. Biarlah hatinya mulai memuliakan-Mu ya Tuhan. Biarlah iman mereka bangkit kembali. Biarlah taburan firman-Mu menghidupkan mereka Tuhan. Menghidupkan mereka Tuhan. Menghidupkan mereka Tuhan. Menghidupkan mereka Tuhan. Menghidupkan mereka. Menghidupkan mereka. Menghidupkan mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jamah, 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 jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Jamah, jamah. Saya undang Bapak Gembala maju ke depan. Mari nikmati hadirat Allah, bergaul karib dengan Dia, karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi
kasih Bapa di dalam surga, mulai detik ini kami berkomitmen untuk bergaul karib dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan, berlama-lama di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan kebenaran firman ini di dalam hati kami, di dalam roh kami. Kami tidak mau lagi jauh dengan Tuhan. Kami akan terus terkoneksi dengan Tuhan. Bangkitkan kegerakan doa Daniel atas gerejamu. Karena kami tahu saat kami bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan berkarya luar biasa atas kehidupan kami. Beri kami kerendahan hati hari ini untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Atau tidak sama sekali kami diberi kesempatan kembali untuk menikmati anugerah yang luar biasa. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan berkomitmen untuk semakin karib dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melalui berkat firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita boleh diberkati dengan luar biasa, boleh merasakan lawatan zaman Tuhan, dan belajar, kita terus belajar mengasihi Tuhan dengan firman Tuhan tadi, dengan cara bergaul dengan Tuhan, berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan berkenan agar supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya yang telah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman. Perlu kami sampaikan bahwa nanti sore ada latihan soundman yang dimulai jam 4. Bagi yang mengikuti pelatihan dimohon kehadirannya untuk bisa tepat waktu, yaitu Bapak Frans, Bapak Sugeng, Saudara Nanda, Saudara Randi, dan Saudara Theo. Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret dari Departemen Ibadah tidak ada fellowship karena Bapak Gembala ada pelayanan di luar kota, sehingga fellowship diadakan bulan depan pada tanggal 23 April 2021 jam 6 sore. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi, lalu kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang dimulai jam setengah 7 malam. Kemudian minggu depan tanggal 21 Maret ada ibadah umum, ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, kemudian ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Dan hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Salom, baik itu persepuluhan, kas gereja maupun pembangunan. Puji Tuhan, selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan mengakhiri ibadah kita sekaligus doa berkat bagi kita semua. Ya, kita diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dan sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kolektor. Amplop yang saudara sudah terima, saudara nanti bisa masukkan di kotak yang sudah disediakan. Kami menghimbau saudara untuk terus mendukung panitia pembangunan. Angka urbanisasi di Kota Malang 12%. Itulah sebabnya tumbuh perumahan-perumahan baru. Membangun gedung gereja di tempat yang baru sangat sulit dan menguras banyak energi. Oleh sebab itu Tuhan memberikan visi kepada kami memperbesar gereja ini, memperbanyak kelompok-kelompok kecil supaya bisa menampung jiwa bagi Tuhan. Waktu Nanda sudah selesai menyusun RAP-nya, saya jadi takut karena angkanya 2,5 M lebih. Waktu saya mengalami ketakutan, saya langsung datang kepada Tuhan. Biasanya doanya jam 5, saya jam 2 sudah doa di sini. Tuhan, saya takut, apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya ketemu dengan seorang John Taylor mengatakan demikian,
Kita harus melakukan apa yang kalau Tuhan Yesus tidak tolong kita tidak bisa lakukan. Dan Tuhan bisa lakukan dan bisa memakai kita. Kami perlu dikuatkan Tuhan secara pribadi untuk menghadapi angka yang kami belum pernah nulisnya itu. Banyak sekali. Tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan mampu melakukannya. Saudara diberikan kehormatan dan kesempatan untuk berbuat. Oleh sebab itu, saudara bisa mengambil amplop pembangunan di belakang, saudara bisa menulis persembahan khusus itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya berarti kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Abraham, Isa dan Yakub. Allah yang telah mendorong Ishak untuk menabur di tempat yang sulit. Sehingga Allah menyatakan mujizat mereka diberkati kaya dan semakin kaya. Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mengajarkan kepada kami pagi hari ini. Untuk bergaul karib juga sama dengan Henok. Tuhan, inilah kami yang sedang mengambil komitmen untuk bergaul karib dengan Allah. Kami segera meninggalkan rumah-Mu dan menjalani kehidupan untuk pekan ini dan seterusnya dengan paradigma dan semangat yang baru. Itulah sebabnya Roh Kudus berikan kami kekuatan dan pertolongan-Mu untuk terus taat dan setia, terus menerus bergaul karib dengan Allah, semakin dekat dan semakin terkoneksi dengan Tuhan. Beri kami kekuatan untuk melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami, agar kami boleh berbuah bagi Tuhan. Sekarang terimalah perpuluhan kami, terimalah kolekte kami, dan terimalah persembahan khusus kami untuk pembangunan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi berkati hamba-Mu Bapak Wahyu Hidayat, berkati pelayanannya, usahanya, pekerjaannya, keluarganya, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Biarlah menginspirasi kami pada waktu kami mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang sudah ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Akhirnya dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah, dan terimalah dengan penuh keyakinan berkat Rasulil. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah raya kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami ucapkan selamat pulang, damai sejahtera menyertai dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.